Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya Microsoft Excel tahun 2010. Nah, di dalam Microsoft Excel itu ada lembar yang terdiri dari banyak kotak-kotak seperti ini. Nah, ini disebut dengan worksheet. Artinya lembar kerja kita. Di dalam lembar kerja ini kita akan menemui yang namanya baris, kolom, dan juga sel. Baris itu yang mana? Baris itu, nah yang ini ada 1, 2, yang angka-angka ini disebutnya dengan baris atau row, yaitu ada baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Dan yang huruf ini, A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu disebut dengan kolom. Sedangkan sel ada pertemuan antara kolom dan baris. Jadi di sini, misal saya menyorot sel yang ini adalah sel E2, pertemuan antara kolom E dan baris 2. Selanjutnya ada yang namanya scroll bar. Scroll bar itu ada di sebelah kanan di sini. Jadi ini untuk meng-scroll, artinya untuk menaik turunkan worksheet yang kita punya. Kalau kita klik panah ke bawah, maka dia akan ke bawah dan kita bisa naikkan lagi seperti ini. Bisa juga yang di kanan kiri seperti ini. Kita bisa menggesernya ke kanan, bisa juga menggesernya ke kiri. Selanjutnya ada title bar. Title bar itu nih yang di atas, yang tulisannya Book 1 Microsoft Excel. Jadi title bar itu berisi nama file yang sedang kita buka, file aktif yang sedang kita buka. Lalu ada tabs ribbon. Tabs ribbon itu ini ada file, home, insert. Seperti kita lihat di sini home ada pengaturan untuk font, ada pengaturan untuk perataan teks, ada number style, lalu insert, ada page layout, formula sampai developer ini disebutnya tabs ribbon. Sedangkan toolbar itu isinya. Jadi tool yang ada di dalam tabs ribbon itu disebutnya toolbar. Kayak di home nih, ada cut, ada copy, format painter. Nah, ini adalah toolbar yang ada di dalam tabs ribbon home. Itu begitu juga yang ada di insert. Kita bisa menambahkan picture, clip art, ada juga menambahkan shape. Kita juga bisa menambahkan chart, ada yang bentuknya pie, bar, ada yang bentuknya line. Nah, ini semua disebutnya toolbar. Selanjutnya ada quick access toolbar. Di Microsoft Excel 2010, quick access toolbarnya ada di sini di bagian tengah. Sedangkan di Microsoft Excel yang tahun 2016 itu biasanya ada di atas di sini. Nah, quick access toolbar itu sesuai dengan namanya quick access, maka fungsinya untuk memberikan akses secara cepat. Jadi kadang kan kita lupa ya, misal kita mau klik cut nih, toolbar cut. Ada di mana ya ikonnya? Ada di tabs ribbon mana? Nah, untuk memudahkan, maka kita bisa menambahkannya di quick access toolbar. Biasanya yang sudah tersedia itu ada 3, ada save, undo, sama redo. Nah, kita bisa menambahkan lagi di sini. Caranya gimana? Kita bisa klik tanda panah ke bawah yang ini. Nah, di sini udah ada banyak pilihan ya, ada new, open, email, quick print, semuanya ada. Nah, kita bisa pilih. Misal kita mau tambah quick access untuk new, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul icon new. Kalau kita mau ubah lagi, misalkan new-nya mau dihilangkan aja, kita tinggal klik aja lagi, maka dia akan hilang. Lalu misalkan saya mau menambahkan nih, tapi di sini nggak ada daftarnya, maka kita bisa klik more comments. Nah, di sini akan ada banyak pilihan menu, kita bisa pilih apa yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh cut, kita tinggal klik cut-nya, lalu klik add, maka dia akan bertambah di sini. Kalau udah kita bisa klik OK. Misal kita mau hapus redo-nya, kita bisa remove. Kalau mau ditambahkan, kita bisa add. Jadi add itu untuk menambahkan dan remove itu untuk menghapus. Kalau udah kita bisa klik OK. Nah, maka di sini dia akan bertambah. Dan ada satu cara lagi, kita bisa klik file,
lalu option. Nah, di sini ada quick access toolbar. Akan terbuka seperti tampilan yang tadi. Agar lebih mudah, kita bisa langsung klik aja di sini di tanda panah ke bawah ini. Selanjutnya ada name box. Name box itu untuk menunjukkan sel yang sedang aktif. Jadi name box itu ada di sini, ada di bagian tengah. Nah, misal kita lagi saya mau nyorot yang ini deh. Maka name box-nya akan menunjukkan sel yang sedang kita sorot, artinya sel yang sedang aktif, yaitu B2. Misal saya mau menuju sel H9, kita enter. Nah, maka dia akan langsung menuju sel H9, yaitu kolom H dan baris 9. Selanjutnya di sebelah name box ada formula bar. Ini dia, formula bar. Formula bar itu berisi isian dari sel kita. Jadi misal saya menyorot sel B2, maka formula barnya akan berisi the Excel screen, yaitu isi dari sel B2 yaitu. Nah, di dalam formula bar juga biasanya kita akan memasukkan rumus-rumus. Rumus-rumus apa sih? Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lagi zoom level. Zoom level itu mana? Ada di bagian pojok kanan bawah. Jadi seperti namanya, ini adalah berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan worksheet kita. Kita bisa klik tanda plus, maka worksheet kita akan membesar. Untuk mengecilkannya kita tinggal klik yang tanda minus. Selanjutnya sheet. Sheet itu ada di pojok kanan kiri. Jadi satu file Excel itu seperti buku. Satu file Excel itu ada disebutnya workbook. Nah, workbooknya ini terdiri dari beberapa worksheet. Jadi satu file itu bayangannya seperti buku. Jadi di dalam buku itu ada banyak lembaran-lembaran. Seperti ini ada sheet Excel basic, introduction Excel, ada sheet 3. Nah, gimana caranya kita menambahkan sheet baru? Kita tinggal klik icon di sini. Ada seperti lembaran dan ada bintangnya. Atau juga di Microsoft Excel tahun 2016 itu tandanya plus bullet, itu tulisannya new sheet, bisa kita klik di sini. Nah, maka dia akan bertambah, tinggal kita klik kita mau tambahkan berapa sheet di sini, bisa. Selanjutnya kalau misalkan kita mau menghapus sheetnya, kita tinggal klik kanan di sheet yang mau dihapus, dan di sini ada pilihannya, ada delete, ada rename. Rename itu kita untuk mengganti namanya. Jadi misalkan sheet 3 mau kita ganti namanya jadi worksheet. Tinggal kita enter, maka namanya akan berubah. Nah, jadi satu file Excel itu terdiri dari beberapa worksheet. Dan satu file Excel itu seperti sebuah workbook. Kebayangkan buku, dalamnya ada banyak lembaran. Nah, seperti itulah Excel. Kita balik lagi ke sheet kita. Selanjutnya ada selecting range. Gimana sih caranya kita memilih range? Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel. Misal kita mau memilih range yang ada tulisannya nih, kita tinggal blok aja. Ini kita bisa gerakin ke kanan, ke bawah. Jadi kita bisa sesuaikan dengan sel apa aja yang mau kita pilih. Di sini misal saya mau pilih range yang ini. Nah, terus dia yang udah ke blok ini bisa kita modifikasi. Misal mau saya kasih warna nih, mau saya kasih warna kuning, atau misal mau saya tulisannya ubah jadi italic, atau mau kita ubah perataan teksnya, itu semuanya bisa. Saya mau balikin lagi ke asal. Nah, selanjutnya yang terakhir, cara menyimpan file. Nah, cara menyimpan file, kita bisa langsung klik di quick access toolbar. Di sini ada save. Nah, langsung dia akan terbuka jendela penyimpanannya. Jadi kita bisa memilih di sini kita mau simpan di mana. Seperti itu. Ada cara lain selain dengan cara mengklik icon save ini, kita bisa pakai shortcut. Shortcut itu apa? Shortcut itu jalan pintas. Jadi misalkan kita mau menyimpan file, nah kita bisa
dengan cepat menyimpannya dengan cara mengklik Ctrl ditambah dengan huruf S. Jadi kita sini klik Ctrl S. Nah, dia juga akan terbuka jendela seperti tadi. Misal kita mau save di sini latihan 1. Nah, terus save as type. Nah, di sini kita bisa milih tipenya. Misal kita mau menyimpannya dalam bentuk PDF bisa, atau mau disimpan dalam Excel 97/2003 bisa. Di sini ada banyak formatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menyimpannya format Excel biasa aja, Excel workbook. Kita save. Nah, kita bisa lihat di sini di title barnya berubah jadi latihan 1 Microsoft Excel karena tadi kita sudah save dan sudah kita beri nama latihan 1. Selain save, kita juga bisa menggunakan shortcut untuk membuka file yang telah kita buat. Membuka itu kan bahasa Inggrisnya open, maka shortcut-nya itu Ctrl+O. Nah, dia akan membuka jendela seperti ini. Kita tinggal pilih file yang mau kita buka. Kita bisa langsung double klik di filenya atau klik lalu open, maka dia akan langsung terbuka. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan shortcut untuk print. Caranya dengan mengklik Ctrl P. Maka dia akan membuka tampilan pengaturan untuk print. Kita kembali ke home. Nah, ini ada garis-garis. Garis-garis ini menunjukkan batasan worksheet kita. Jadi, ini adalah kalau di print nanti, maka ini batasannya. Biasanya dia akan menyesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pilih. Ukuran kertasnya kita bisa pilih di page layout. Nah, untuk memilih ukuran, kita bisa klik size. Di sini ada banyak ukurannya, ada letter legal, ada A5, ada A4, ada. Nah, dia akan berubah menyesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pilih. Lalu ada orientation. Orientation ini untuk menentukan apakah yang kita inginkan itu tampilannya vertikal atau horizontal. Kalau kita mau vertikal, kita pilihnya portrait. Kalau horizontal, kita pilihnya landscape. Dan margin di sini untuk mengatur perataannya. Jadi ada yang normal, ada yang narrow. Narrow itu dia marginnya ada di ujung. Jadi tampilan sheetnya lebih besar. Kita juga bisa untuk menyesuaikannya sendiri dengan custom margin di sini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan sendiri mau berapa marginnya. Kalau udah kita klik OK. Ya, mungkin sampai sini dulu pengenalan Microsoft Excel-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.